Talitha cemburu buta saat melihat kemesraan yang ditunjukkan oleh Aksa pada Amira. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 26 Juli 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah mengambil barang-barang milik Talitha di kosannya yang lama, Aksa, Amira, dan Talitha pun akhirnya sampai di rumah Aksa. Kemesraan yang diperlihatkan oleh Aksa dan Amira terus terjadi. Sehingga otomatis hal itu membuat hati Talitha semakin panas. Seperti pada saat Aksa baru saja turun dari mobilnya. Ia segera bergegas pergi untuk membukakan pintu untuk Amira. Ia begitu semangat dan memperlakukan istrinya bagaikan seorang ratu. Tak hanya itu saja, Aksa bahkan ingin membopong tubuh Amira bila perlu, agar ia tak kesakitan lagi. Diperlakukan seperti itu, tentunya Amira merasa bahagia sekaligus malu-malu, karena menganggap jika Aksa terlalu berlebihan. Namun di balik kemesraan mereka, ada hati lain yang merasa sakit. Talitha hanya bisa terdiam melihat sikap mesra Aksa terhadap istrinya. Dalam lubuk hatinya yang terdalam, Talitha berandai-andai kalau saja dirinya bisa dicintai secara ugal-ugalan oleh Aksa, pastinya ia akan merasa sangat bahagia. Tak hanya itu saja, Talitha bahkan sempat membayangkan kalau ia menikah dengan Aksa. Dengan mengenakan pakaian pengantin bernuansa biru dan putih, Talitha terlihat dituntun saat keluar dari dalam mobil pengantin. Rasa bahagia terpancar jelas dari wajahnya, seolah kalau semua itu nyata. Namun bayangannya seketika buyar saat Aksa dan Amira mengajaknya untuk masuk membawa kopernya. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Talitha dibuat kesal sekaligus cemburu buta. Semua itu terlihat saat Aksa tampak menggoda Amira, sehingga mereka berdua terlihat tertawa bahagia. Di sisi lain, Talitha hanya bisa diam dengan raut wajahnya yang memancarkan kekesalan, namun harus ia pendam. Sementara itu, diam-diam Bu Yuni secara tak sengaja melihat kejadian tersebut. Ada rasa curiga yang ia rasakan, yakni saat dirinya memerhatikan tatapan Talitha terhadap Aksa. Bu Yuni menilai kalau cara Talitha melihat Aksa seperti tatapan seorang wanita menatap laki-laki yang ia cintai. Namun seketika itu ia pun langsung menyangga kecurigaannya. Ia berpikir kalau Talitha itu jelas-jelas adalah sepupunya Aksa. Sehingga tak mungkin jika wanita itu bisa menaruh hati terhadap menantunya. Saat malam tiba, ketenangan Aksa dan Amira terusik dengan suara gaduh yang terdengar di luar kamarnya. Amira pun meminta agar Aksa mau menemaninya untuk memeriksa. Takut-takut kalau ada orang jahat yang berusaha masuk ke rumahnya. Sementara itu di ruang tengah, Bu Yuni terlihat berjalan dengan perlahan. Sembari tatapannya menyapu seluruh ruangan. Ia juga terlihat mengambil benda tumpul sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Bu Yuni juga berkata, apa jangan-jangan orang misterius tersebut adalah orang yang selama ini pembuat teror terhadap Aksa dan Amira. Di tempat berbeda, nasib naas tengah dirasakan oleh Lana. Secara tak terduga, rumahnya alami kebakaran hebat. Api terlihat cepat menyambar ke seluruh ruangan. Akibatnya Lana jatuh pingsan karena terlalu banyak menghirup kepulan asap. Saki yang mengetahui kejadian itu pastinya segera masuk untuk menyelamatkan Lana. Ia juga sempat mengambil foto Lana bersama dengan mendiang papanya agar tak ikut terbakar.
Namun sayangnya, ia justru tampak terjatuh saat tertimpa puing kayu yang terbakar. Meski begitu, beruntung Saki bisa bertahan dan berusaha mengatasi semuanya. Meski api terus saja menyebar ke seluruh rumah, Saki tetap bisa menolong Lana yang terlihat jatuh pingsan. Di sisi lain, Damar tampak terkejut sekaligus berteriak memanggil Lana, memastikan bahwa wanita itu dapat mendengarnya. Karena tak juga ada jawaban, Damar akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah itu. Namun sayangnya, langkahnya seketika langsung terhenti dan ia pun jatuh pingsan. Semua itu akibat dari ulah Hilda yang diam-diam ternyata memukul Damar dari belakang dengan sebuah kayu panjang. Sembari melihat Damar yang terkapar, Hilda tampak tersenyum puas. Ia mengatakan kalau Damar tak akan pernah bisa menyelamatkan Lana, karena ia akan membuat wanita itu menderita sebagai bentuk balas dendamnya terhadap Saki. Senyumannya yang licik, Hilda merasa telah menjadi seorang pemenang dan berhasil melenyapkan nyawa Lana. Tanpa ia sadari bahwa Saki telah berada di dalam rumah itu yang sedang berjuang sendiri untuk menyelamatkan wanita yang diam-diam sangat ia cintai. Sejak dipertemukan kembali oleh takdir dengan Aksa, hidup Talitha terasa seperti labirin emosi yang tak kunjung berujung. Konflik demi konflik muncul, baik dari luar maupun dari dalam hatinya sendiri. Talitha terus berusaha menyangkal perasaan yang mulai tumbuh lagi terhadap Aksa. Namun setiap kali ia melihat kemesraan antara Aksa dan Amira, hatinya bergetar, remuk, dan dipenuhi rasa cemburu yang tak bisa ia cegah. Ia hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang tak mampu ia tunjukkan, berharap semua ini hanya sementara. Kehidupan menjadi lebih pelik saat Talitha memutuskan untuk menetap di rumah yang sama. Kini, setiap sudut rumah menjadi saksi bisu betapa sulitnya baginya menahan rasa. Ia berusaha bersikap sewajarnya sebagai sepupu. Tapi ada kalanya matanya dan mata Aksa bertemu dalam situasi yang begitu klise namun menggugah. Tersandung, hampir terjatuh, atau momen-momen di mana Aksa harus menolongnya. Situasi seperti itu membuat batas antara sepupu dan sesuatu yang lebih terasa samar. Dan di dalam hatinya, Talitha mulai menyadari bahwa dirinya diam-diam ingin menjadi bagian yang lebih penting dalam hidup Aksa. Namun ancaman dari luar pun tak kalah mencekam. Ian, sosok dari masa lalu yang membawa bahaya, kembali menunjukkan tanda-tanda kehadiran.